Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan, kelas 12 5F13. Di sini saya akan menjelaskan tugas web service. Membuat API yang database-nya semester 3. Nah, di sini kami memakai database yang semester 3 yaitu perpustakaan. Nah, di sini kita ada modifikasi sedikit. Yang pertamanya ada admin dan anggota. Nah, sekarang kita modifikasi menjadi tabel user dan role. Role ini untuk mengetahui usernya itu admin atau anggota. Nah, jadi kita coba mencoba API-nya. Nah, di sini kita bikin beberapa API ini. Yang pertama autentifikasi, kedua katalog, ketiga buku, keempat member, dan yang kelima role. Di sini saya akan mencoba yang registrasi dan login. Nah, sekarang kita coba registrasi. Untuk aksesnya yaitu localhost, API perpustakaan, registrasi. Nah, ini field-fieldnya ada nama, nomor telepon, alamat, email, password, dan role ID. Nah, di sini database-nya, tabelnya nih. Sekarang saya ingin mencobanya nih. Pertama, sebelumnya ini saya sudah mencoba terlebih dahulu ya. Nah, kita coba lagi. Kita daftar role ID-nya satu itu admin dan yang dua itu adalah anggota. Nah, jadi misalnya kalau kita ada salah satu field yang tidak terisi atau dikosongkan atau tidak didefinisikan, maka akan muncul pesan error. Nah, role ID tidak boleh kosong. Nah, jadi field ini tidak boleh kosong dan tidak didefinisikan, jadi harus didefinisikan. Nah, kita coba lagi. Role ID-nya diisi, kita klik send. Nah, jika sudah terisi semua, maka responnya yaitu true. Pesannya data berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba cek database-nya. Nah, ini bertambah naruto@gmail.com. Oke, berarti berhasil untuk API registrasi ini. Sekarang kita coba API yang buat loginnya. Nah, jadi untuk login ini di sini kita memakai API key. Jadi API key ini untuk supaya tidak sembarang orang yang mengakses API ini. Jadi hanya yang punya token aja yang bisa mengakses API-nya. Nah, sekarang kita coba login pakai akun yang tadi kita buat, naruto@gmail.com, passwordnya 123. Kita coba send login. Nah, jika berhasil, maka sistem akan mengirim tokennya. Nah, jadi token ini buat authorization atau izin untuk mengakses API ini. Nah, di sini kami memakai tokennya itu ada expire-nya. Jadi expire-nya itu 1 jam. Jika 1 jam sudah diakses, nah maka kita disuruh login lagi untuk mengganti tokennya. Sekarang kita copy tokennya, masukin ke header authorization, copy tokennya. Nah, berarti berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Melania. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh Ridwan. Saya akan membahas mengenai akses API katalog dengan cara kita akan meng-add request terlebih dahulu dengan nama katalog di sini. Lalu kita masukkan link URL-nya, base URL-nya yaitu localhost API perpustakaan. Lalu masukkan controllernya katalog dan metodenya katalog index seperti yang ada di sini. Kita bisa cek katalog index dengan metode get. Berarti kita ubah di sini menjadi get. Nah, seperti itu. Lalu kita pindah ke body. Kita akan mencoba untuk send. Nah, di sini masih false, tidak bisa karena kita belum memasukkan token yang sudah diberikan oleh sistem sebelumnya. Jadi untuk mengakses data ini kita harus memasukkan token yang sudah diberikan dari sistem, yaitu dengan cara kita ke headers, lalu key-nya kita masukkan, lalu value-nya itu tokennya kita copy paste. Oke. Lalu kita send. Setelah itu akan muncul data-datanya sudah sukses seperti itu. Misalkan contohnya ini nomor 1 itu romance. Kita cek di sini nomor 1 itu romance ya. Nomor 1 itu romance. Berarti sudah benar datanya. Untuk yang kedua, kita akan mencoba untuk meng-create data dengan request name create, lalu di save. Kita masuk ke sini, lalu kita masukkan linknya localhost dengan controller katalog, lalu metodenya kita ubah menjadi katalog create. Kita cek lagi untuk katalog create, untuk metodenya itu post, berarti kita ubah di sini menjadi post. Jangan lupa kita pindah ke body, lalu centang xww nya kita masukkan nama katalog seperti itu. Kenapa hanya nama katalog? Karena untuk menambahkan suatu data, ID katalog itu akan terotomatis bertambah. Jadi hanya nama katalog saja yang akan kita masukkan di Postman. Dan kita tambahkan di sini nama katalognya itu Pramuka contohnya. Lalu kita send. Nah, di sini masih false atau invalid token karena kita belum memasukkan token terlebih dahulu. Di headers masukkan key-nya, lalu tokennya di value kita copy paste, lalu di send. Nah, di sini akan muncul notifikasi true atau datanya itu berhasil ditambahkan. Untuk mengeceknya kita bisa cek di lokal di phpMyAdmin gitu ya. Nah, di sini dia akan bertambah dengan sendirinya untuk ID-nya. Tadi kita masukin itu Pramuka, ada di ID katalog 11. Nah, itu untuk meng-create. Jika fieldnya kita hapus, nanti otomatis dia akan menampilkan notifikasi false atau error karena field ini tidak boleh kosong, harus diisi seperti itu. Setelah kita sukses untuk meng-create katalog, kita akan mencoba untuk mengupdate data katalog. Kita add request, lalu update, save.
Kita masukkan lagi linknya. Masih tetap di controller katalog, dan kita ubah ininya, metodenya menjadi katalog update. Untuk metodenya kita cek lagi di sini. Untuk update itu put. Untuk metodenya kita pilih put. Setelah itu kita pindahkan ke body, centang, lalu kita masukkan field yang ada di katalog buku itu, ada ID katalog dan nama katalog. Akan kita masukkan dua-duanya di Postman, nama katalog dan ID katalog. ID katalog itu untuk apa? ID katalog itu untuk menentukan mana data kita, data yang ada di PHP MyAdmin ini yang akan kita ubah. Seperti itu. Misalkan ID nomor 3 agama Islam akan kita ubah menjadi katalog apa, seperti itu. Contohnya, misalkan ID katalog ini kita akan mencoba mengganti ID katalog nomor 3 ya. Nomor 3, ID katalog nomor 3 diubah menjadi Inggris. Misalkan kita send. Nah, di sini bakal ada false lagi karena kita belum memasukkan token. Kita masukkan terlebih dahulu tokennya. Kita copy paste tokennya di sini, lalu di send. Nah, di sini bakal ada muncul sukses dan data berhasil diubah. Itu tandanya data kita berhasil diubah. Kita cek lagi di PHP MyAdmin. Nah, untuk nomor 3 sudah terubah menjadi bahasa Inggris. Tuh. Jika ID katalog kosong, kita akan mencoba nih, ID katalognya akan kita kosongkan, itu bakal error ya, atau nggak bisa, gagal gitu, karena untuk field ini tidak boleh kosong, jadi harus ada isinya, seperti itu. Cukup sekian pembahasan dari saya mengenai akses data katalog. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Nurul Fadilah dengan NIM 12180213. Ini saya bermaksud untuk menjelaskan mengenai delete katalog. Jadi untuk delete ini kita hanya menggunakan ID-nya saja. Ini untuk database-nya. Jadi nanti jika kita ingin menghapus data katalog, untuk menentukannya itu menggunakan ID-nya. Dan saya ingin menghapus ID katalog 2 yaitu action. Ini pertama masukkan filenya terlebih dahulu yaitu di body x www form line code. Ini masukkan filenya ID katalog. Laluannya kita isi dengan apa yang ingin kita hapus, ID yang ingin kita hapus. Masukkan tadi 2, lalu kita klik. Nah, nanti akan muncul message seperti ini, success through, data berhasil dihapus. Sekarang kita lihat di database-nya apakah benar sudah terhapus atau belum. Nah, untuk ID katalog 2 benar sudah terhapus. Lalu ID katalognya ini harus terisi, kalau tidak nanti dia akan muncul notifikasi seperti ini. ID katalog tidak boleh kosong. Nah, lalu di sini ada folder buku.
Dimana pada folder buku ini terdapat beberapa request, diantaranya yaitu ada buku, create, update, delete, dan juga detail. Pertama untuk buku. Nah, di sini untuk mengakses API-nya, pertama kita lihat scriptnya di config.php. Ini base URL-nya di copy saja, lalu dipastekan ke sini. Lalu controllernya buku, lalu fungsinya buku index dengan metodenya yaitu get. Nah, ini buku index get. Langsung saja kita send. Nah, ini sudah muncul, sudah terpanggil. Jadi kita akan mengambil data yang ada di database-nya ini, database bukunya. Jadi kita akan mengambil data yang ada di sini. Nah, sudah. Nah, untuk API buku ini ada filternya. Jadi kalau get itu isi filenya harus di params. Kita masukkan dulu ID katalognya. Nah, jadi kita cari buku yang ID katalognya berapa. Jadi kita akan mencari buku yang ID katalognya berapa. Misalkan kita akan mencari buku dengan ID katalognya 1. Ini di value-nya kita masukkan 1 seperti ini. Lalu kita send. Nah, seperti ini. Udah keluar. Lalu kita cek. Nah, untuk ID katalog 1, ini ada 2 ya. Kita lihat di sini. Nah, ada 2. Misteri dan matahari. Misteri dan matahari. Jadi, kita memfilter tabel buku yang ID katalognya 1 untuk filter buku. Nah, selanjutnya yaitu create. Di create ini controllernya yaitu ada buku, controllernya buku, lalu ke buku create. Ini buku create fungsinya, dan metodenya adalah post. Nah, ini filenya kita isikan di body x www form Erlang code. Ini sebelumnya sudah saya importkan. Sesuai saja dengan ID katalog, judul buku, pengarang, tahun terbit, sama penerbit. ID katalog, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Jadi kalau misalkan kita hilangkan penerbitnya, lalu kita send, nah nanti akan muncul notifikasi seperti ini. Penerbit tidak boleh kosong. Jadi ini tuh semuanya harus terisi. Jangan ada yang enggak terisi. Kalau ada yang enggak terisi nanti akan terjadi error. Seperti itu. Terus selanjutnya, ini sebelumnya sudah saya inputkan juga. Nah, ini kita ganti terlebih dahulu menjadi Vina.
misalnya menjadi Vina Nurul seperti ini, lalu kita send. Nah, ada notifikasi sukses through message, data berhasil ditambahkan. Kita ini refresh, kita lihat apakah benar ditambah atau tidak. Nah, betul, datanya sudah berhasil ditambahkan dengan nama pengarang Vina Nurul. Ini selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada update. Sebenarnya update ini sama aja seperti create sebelumnya, tapi di update ini ada tambahan ID buku. Nah, ID buku ini untuk menandakan yang mana yang akan kita rubah. Ini ID buku ini untuk menandakan yang mana yang akan kita rubah. Ini pengarangnya diketahui, jadi tidak diketahui. Lalu buku mana yang akan dirubah? Ini yang 12. Maaf. 12, lalu kita sending terlebih dahulu. Nah, maka nanti akan muncul notifikasi seperti berikut. Sukses true, data berhasil diubah. Ini kita refresh terlebih dahulu apakah betul sudah berubah atau belum. Nah, untuk pengarangnya tidak diketahui, betul sudah terubah. Seperti itu. Ini pun sama seperti create, harus terisi semua, jika tidak nanti akan memunculkan pesan error. Nah, seperti ini. Nah, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila. Nama saya Andreas Rian Budi Rusli dari 125F13. Ini mau menjelaskan di bagian dari API perpustakaan ini. Bagian saya akan menjelaskan bagian buku. Di sini kita coba buku dan kita delete datanya di database. Jadi kita sini udah kita pilih yang delete ya. Kita pilih yang delete, kita ketikkan di sini ID bukunya. Kita lihat di database dengan buku. Kita mau coba hapus yang nomor 6. Di buku file kita ganti nomor 6, send, dan dia langsung ada tulisan sukses true, data berhasil dihapus. Itu yang pertama. Terus selanjutnya itu di bagian buku detail, caranya mirip, cuma di sini dia pakai get ya. Terus kita coba contohnya ID buku kayak gini, cuma kita ganti value nya jadi yang nomor 5. Kita coba ya, kita lihat di bawahnya ID buku 5 horror stories, salah satu buku paling bla bla bla, sama ya, dia langsung kepanggil dari sini. Terus selanjutnya saya jelasin sedikit yang di bagian member. Nah, ini member get.
Udah kita masukin di sini get, kita panggil aja di sini get member kita namanya user. Ini ada 2 contoh, kita coba panggil yang ID user nomor 5, ID user nomor 5 kita panggil ya, jadi ada datanya ada di situ, jadi dia beneran member atau user di database-nya. Terus bagian lain itu ada create member atau biasanya disebutnya add member kayak gini ya. Di sini kita bisa langsung pakai ID user ini 1 ya, tokennya kita update, ganti yang ini, kita update token. Yap, member berhasil ditambahkan. Sekian dari saya untuk penjelasan dari API buku dan member dari database perpustakaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianti dengan NIM 12180697. Di sini saya akan menjelaskan folder member ini. Pada folder member ini terdapat beberapa request yaitu member, add member, edit member, delete member, dan juga detail member. Masing-masing request atau CRUD ini memiliki metode yang berbeda. Dapat dilihat pada script yang ada pada SAM, htdocs, API perpustakaan, controller, member.php. Di sini ada member index dengan metode get, member add dengan metode post, member update dengan metode put, member delete dengan metode delete, dan juga member detail dengan metode get. Di sini kita akan memanggil data member. Member ini merupakan user yang role ID-nya 2. Role ID 2 yang dimaksud di sini itu adalah anggota. Di sini yang dipanggil base URL-nya ini localhost API perpustakaan, lalu controllernya member, dan yang dipanggil itu member index, function member index yang ada di sini. Ini member index dengan metode get. Sebelum kita klik send, kita masukkan dulu token yang sudah dibuat di login ini. Sini sudah ada token. Kita copy. Kita checklist agar token ini berfungsi agar kita dapat mengakses masuk. Lalu kita klik send. Maka di sini datanya sukses. Jadi kenapa hanya ada 1? Karena di sini yang role ID-nya 2 itu hanya 1. Yang anggotanya hanya 1, yang 2 ini role ID-nya 1 atau admin. Lalu kita akan menambahkan data baru. Di sini sudah saya masukkan file-filenya. Ada nama, nomor telepon, alamat, email, password, dan role ID. Sebelum ngeklik send, kita masukkan lagi tokennya.
Lalu kita klik send. Dan di sini ada message member berhasil ditambahkan. Kita cek di database-nya, kita refresh. Berhasil. Lalu kita akan edit member atau member update. Di sini sudah saya masukkan, sama seperti add member tadi, hanya saja di sini ditambahkan ID user. Jadi kalau di add member tadi otomatis membuat ID user, di edit member ini ID usernya kita masukkan. ID user ini sebagai penanda user mana yang akan diubah. Misalkan kita akan mengubah yang tadi Nata, kita samakan nomor teleponnya. Alamatnya, kita di sini akan mengubah alamatnya dari Bandung jadi Bogor. Role ID-nya 2. ID usernya kita lihat di database-nya. Di sini ID usernya 13. Kita masukkan dulu tokennya, karena kalau token yang nggak kita masukin, kita coba send. Di sini ada message-nya invalid token. Jadi harus kita masukin dulu. Tadi habis copy lagi di sini. Kita coba send lagi. Data berhasil diubah. Kita lihat di database-nya. Tadi yang diubah alamat dari Bandung menjadi Bogor. Lalu di sini ada delete member, filenya hanya ID user saja. Misalkan di sini yang akan dihapus adalah yang ID usernya 10. Kita lihat di database yang ID usernya 10 itu yang ini, yang Sasa. Kita masukkan dulu tokennya. Lalu kita coba send. Di sini message-nya data berhasil dihapus. Lalu kita lihat lagi di database, kita refresh. Data berhasil dihapus. Lalu pada detail member ini untuk melihat data member secara detail. Jadi yang dibutuhkan hanya ID user saja. Di sini base URL-nya ini, controllernya ini, dan yang dipanggil member detail, function member detail dengan metode get. Karena kita menggunakan get, maka kita akan menulis filenya di params. ID user yang akan kita lihat itu ID usernya, role ID-nya 2, yang Nata dengan ID user 13. Kita masukkan lagi token. Lalu kita send. Nah, di sini data berhasil, ada ID user, nama, nomor telepon, alamat, email, dan role ID.
Di sini tidak ada password karena password itu bersifat pribadi. Jadi hanya yang memiliki akun saja yang tahu passwordnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang role. Pertama, login. Lalu ke body, di sini saya sudah mengisi email dan password, lalu set. Di sini akan muncul status true. Selanjutnya kita ke role. Role di sini pertama kita menggunakan metode get. Lalu body kita isi ID, lalu role di sini. Selanjutnya set. Nah, invalid token ini kita harus mengcopy token yang ada di login. Lalu di copy di sini. Copy di sini lalu set. Setelah ini database-nya akan seperti ini. Lalu kita ke data create. Di sini kita bisa menambah data. Nah, di create ini kita menggunakan metode post. Kita di sini hanya menggunakan role, lalu kita menambahkan contohnya mahasiswa. Lalu set. Di sini kita juga harus mengisi token. Lalu set. Data berhasil ditambah. Lalu kita cek apakah data sudah bertambah atau belum di database. Datanya sudah bertambah di sini. Lalu kita ke menu selanjutnya update. Di sini kita menggunakan role dan ID. Di sini kita akan mengubah mahasiswa menjadi petugas. Tadi ID mahasiswa itu 8, kita ubah si role-nya itu menjadi namanya petugas. Di sini 8. Setelah itu set. Di sini kita harus mengisi token lagi. Setelah itu set. Data berhasil diubah, kita cek apakah sudah berubah atau belum. Nah, di sini mahasiswa tadi berubah role-nya menjadi petugas. Setelah itu, kita ke delete. Delete ini hanya menggunakan ID saja, tidak usah menggunakan role. Jadi misalnya kita mau delete tadi ID yang mahasiswa, maaf petugas. Petugas itu ID-nya nomor 8. Kita 8 di sini, lalu set. Setelah itu di sini ada menu. Di sini data berhasil ditambah, tadi juga sudah mengcopy token di sini. Dan kalau delete itu menggunakan mounted delete di sini. Setelah itu kita coba lihat apakah ID 8 role petugas ini sudah terhapus atau belum.
datanya ternyata sudah terhapus. Cukup sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.